Shalom, selamat malam untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih. Saya berasal dari satu kota, dan kota ini di Jawa. Dan saya dari kota ke kota merantau, dari pulau ke pulau, dan dengan latar belakang pada saat itu saya belum mengenal Tuhan. Artinya bukan berarti tidak bertuhan. Saya menganggap dulu saya bertuhan. Tetapi sebenarnya saya tidak mengenal Tuhan. Saya beragama, tetapi sebenarnya saya bersalah. Ya, saya bersalah atas kepada kehidupan itu sendiri. Nah, itu sekilas profil saya. Saya punya anak 4, cucu saya sudah 7, semuanya sudah menikah, anak saya, dan istri saya yang pertama Tuhan sudah panggil, dan Tuhan menggantikan dengan istri yang sekarang mendampingin saya. Dan kami melayani bersama-sama sedemikian rupa untuk apa? Untuk memenangkan banyak jiwa. Puji nama Tuhan, memang sesuai dengan seperti yang ada di brosur, saya pernah jatuh dan mengalami kejatuhan yang sedemikian rupa. Walaupun pada saat itu saya tidak pernah menyadari itu satu kejatuhan. Melakukan kejahatan, termasuk membenci kekristenan. Bahkan saya saksikan beberapa hari yang lalu, saya terus dari kecil sudah sedemikian rupa ditanamkan bahwasanya jadi orang Kristen itu nanti matinya disalib, bukan di dunia tapi nanti disalib. Itu semua orang Kristen. Karena kalau Yesus itu mati disalib, maka pengikutnya juga mengikuti apa yang Tuhannya sudah lakukan. Nah, untuk itulah makanya saya sejak kecil sudah muncul bukan benci, tapi satu hal yang membuat saya membatasi diri. Tetapi menjelang dewasa, sampai akhirnya saya dewasa, saya terlibat di dalam satu kelompok. Saya ada di dalamnya, makanya saya terlibat di dalam kejahatan demi kejahatan. Nah, mengapa sampai akhirnya saya menjadi sekarang ini menjadi seorang pewarta Injil? Nah, kami mengalami sesuatu yang malam hari ini kesaksian saya, sebenarnya saya tidak bangga, bahkan saya malu kalau menceritakan kesaksian saya secara pribadi. Tetapi saya bangga dengan kesaksian Tuhan. Kesaksian Tuhan yang sudah menangkap saya, sehingga hanya nama Tuhan yang saya permuliakan di dalam setiap langkah kehidupan saya. Sejak saya ditangkap Tuhan. Yaitu di Banten, lebih jelasnya di Kota Merak. Ya, satu kota pelabuhan yang menghubungkan antara Jawa dan Sumatera. Saya memberikan judul kesaksian Tuhan pada malam hari ini, yaitu menjadi kejadian baru. Menjadi kejadian baru. Saya akan ambil dari salah satu ayat, ya, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kami mengalami sesuatu pembaharuan sedemikian rupa, dibaharui. Ya, dibaharui, mengalami satu perubahan, bukan wajah saya yang dirubah, tetapi dalamnya. Yang lama sudah berlalu. Apa tuh yang lama? Yang lama yaitu kejahatan yang tadi saya saksikan, dimulai dari yang dipikirkan. Perbuatan itu dimulai dari pemikiran. Jikalau pemikiran kita jahat,
maka yang kita lakukan otomatis akan jahat. Nah, di pemikiran ini bisa jahat oleh karena pergaulan, oleh karena komunitas. 1 Korintus pasal 5 juga dikatakan pergaulan yang jahat akan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya. Jadi kejahatan dimulai dari pikiran. Lantas saya tidak tahu jalan. Saya tidak mengerti jalan. Saya beragama dulu tetapi saya tidak tahu jalan. Sebenarnya apa yang saya lakukan itu kemana, jalannya kemana? Saya tidak paham. Saya tidak memahami jalan itu. Lantas juga tidak tahu kebenaran. Tidak tahu. Saya melakukan kebaikan. Seolah-olah saya membela agama saya. Tetapi saya tidak tahu itu benar atau tidak. Dan saya tidak tahu kehidupan. Kehidupan ini semestinya kita satu dengan yang lain harus menghormati. Dulu tidak. Nah, ini rupanya sesudah saya mengalami perubahan itu, maka saya baru tahu satu ayat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, akulah jalan. Ya, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui aku. Ya, ini di dalam Alkitab mengatakan seperti ini. Tidak ada dikatakan akulah jalan dan kebenaran. Di luar Kristus, di luar Tuhan, tidak ada. Aku nggak ngerti dulu. Aku nggak pernah ngerti itu jalan. Aku ini nanti kemana? Walaupun saya beragama, bukan saya ini tidak melakukan ibadah. Saya beribadah bukan hanya seminggu sekali, seperti orang Kristen. 1 hari 5 kali. Saya menemui ayat ini dan saya mengenal Tuhan sedemikian rupa. Kalau mungkin Anda bertanya, siapa yang melayani saya pertama? Siapa yang melayani kami mengenal Tuhan? Karena sedemikian jahatnya di dalam pemikiran kami waktu itu. Ya, kami habis ada peristiwa di salah satu pulau, yaitu kami dari Sumatera mau ke Jakarta. Rencana mau membuat satu kejahatan di sana. Pada saat malam itu ada kejadian yang sangat mencekam. Kami mengalami Tuhan. Itu membuktikan bahwasanya Allah itu adalah Allah kita itu adalah Allah yang imanen. Apa tuh Allah yang imanen? Allah yang maha hadir. Allah yang maha hadir. Allah yang maha hadir. Sekali lagi Allah yang maha hadir. Kehadirannya bukan kita yang menentukan, bukan kita yang menciptakan, bukan. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Dikatakan apa? Barang di mana ada 2-3 orang bersekutu di dalam namaku, aku hadir. Termasuk malam hari ini, dia hadir di tengah-tengah kita. Terserah orang percaya atau tidak percaya. Yesus itu Tuhan. Tidak menunggu ketuhanannya itu Anda percaya atau tidak percaya. Sekali lagi, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan, tidak menunggu Anda percaya atau tidak percaya. Saya dengar firman Tuhan itu bukan di gereja. Saya dengar firman Tuhan yang pertama bukan dari mulut seorang pendeta atau hamba Tuhan. Saya dengar firman pertama itu di penjara di Surabaya yang namanya Kalisosok. Ada peristiwa di Surabaya dan kami ditangkap lantas dan masuk di penjara. Waktu itu sekitar tahun 70-an dan ada seorang yang jahat, orang Kristen tapi jahat. Rupanya orang Kristen juga ada yang jahat, saudara. Namanya Kusni Kadut. Kami satu sel dan saya disampaikan satu ayat. Dikatakan begini, kamu tuh masih muda kok jahat sekali. Katanya, datanglah kepada Yesus, percaya kepada dia. Dia nanti yang akan memberikan kelepasan. Dibacakan ayatnya itu. Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi saya tidak percaya. Mana mungkin?
Orang saya kondisinya ada di penjara, dia bilang, kalau kamu percaya sama Yesus, kamu nanti akan dilepaskan. Dan saya bilang, seminggu sebelum beliau dieksekusi, ditembak, kami katakan, Om percaya? Oh, saya percaya. Tapi kenapa kok Om tidak dilepaskan, bahkan nanti Om mau ditembak, mau dieksekusi? Saya tidak percaya. Tapi firman Tuhan mengatakan, Yesaya 55 ayat yang ke-11, firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Termasuk malam hari ini. Mungkin Anda tidak percaya dengan firman Tuhan. Mungkin Anda tidak percaya demikian firman Tuhan kepada firman Tuhan. Ya, saya ulangi lagi ya, demikian firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ya, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Renungkan ayat ini. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan inilah kesaksian yang dimana Bapak ini ya, dia mengaku seorang ulama ya. Di video fullnya itu teman-teman, memang dia mengaku sebagai ulama yang ada di Banten. Nah, bahkan ketika dia menganut agamanya yang lama, menganut keyakinannya yang lama sebelum dia murtad ya, sebelum dia pindah keyakinan, dia jelas-jelas mengatakan kepada kita bahwa memang dia tidak menemukan jalan dan kebenaran. Nah, dia hanya beragama, dan apapun yang dia lakukan, entah baik itu atau jahat menurut dia, ya dia tidak tahu tujuannya apa. Itu arahnya atau muarah perbuatannya itu apa. Dan itu tidak membuat dia yakin bahwa dia masuk surga dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Nah, teman-teman, seperti yang dia sampaikan tadi, bahwa memang dari kecil ya sudah diajarkan mereka untuk membenci Kristen ya, untuk mengatakan bahwa orang Kristen itu nanti ya disalib sama seperti Tuhannya. Nah, teman-teman, dan memang itulah yang sering kita temukan dari kesaksian-kesaksian para murtadin, bahwa mereka itu sejak kecil itu sudah diajarkan ya, ini oknum murtadin yang bersaksi tentang hal itu, bahwa memang dari kecil itu sudah diajarkan mereka bagaimana mereka itu membenci kekristenan dan juga ajaran Kristen. Nah, teman-teman, artinya teman-teman, setelah dia menemukan Kristus, dan itu awal-awalnya dia tidak langsung percaya ya, tetapi karena kasih karunia Tuhan itu mengaruniakan iman kepada Bapak ini, sehingga dia percaya dan mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, karena ada beberapa firman yang dia percayai dan dia yakini bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Oleh karena itulah manusia bisa sampai kepada Bapa, sampai ke surga, itu hanya melalui Yesus Kristus. Dan perkataan Yesus ini tidak seorang pun nabi sebelumnya yang pernah mengucapkan hal seperti apa yang disampaikan oleh Yesus. Karena nabi-nabi yang terdahulu seperti dari zaman Musa sampai nabi-nabi seterusnya ya, di dalam Alkitab itu tidak ada yang menjamin surga bagi umatnya, melainkan hanya Yesus Kristus yang mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun bisa berada di sana. Kalau Yesus Kristus ada di surga hari ini, teman-teman ya, Bapak Ibu ya, nah artinya kita juga akan pasti ke sana, karena Tuhan Yesus nanti akan datang kedua kali lagi untuk menjemput orang-orang percayanya, orang-orang yang percaya kepadanya dan menyongsong dia di atas awan-awan. Nah, teman-teman, itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kita berdoa kepada mereka yang sudah mengikut Yesus, yang dimana mereka berlatar belakang orang-orang yang belum percaya dan kemudian percaya, dan kita doakan kesaksian-kesaksian mereka. Kalau teman-teman menonton kesaksian fullnya, teman-teman, dia menyembuhkan banyak orang sakit juga ya, dan kemudian juga bahkan ada yang lebih ekstrim, dia mengaku bahwa
dia membangkitkan orang mati. Nah, lepas benar atau tidak teman-teman, kita percaya bahwa apa yang dia lakukan demi melayani Kristus itu pasti terjadi karena tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan kiranya kesaksian Bapak ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.